Salam saudara, saya Rosiana kembali hadir dan menyapa Anda dalam program Aku dan Dia. Bagaimana kabar Anda dan keluarga? Harapan saya Anda tetap dalam keadaan baik dan hidup dalam kasih dan kekuatan Tuhan Yesus. Program Aku dan Dia saat ini akan membahas Yesus pribadi yang memulihkan dan memakai kehidupan. Selamat mendengarkan. Sebuah pepatah mengatakan, nasi sudah menjadi bubur. Pepatah ini merupakan sebuah pepatah yang sangat dikenal karena memang sudah diajarkan kepada kita bahkan ketika kita masih duduk di bangku sekolah dasar dahulu. Pepatah ini menggambarkan tentang sebuah keadaan yang sudah menjadi sangat buruk sehingga tidak bisa diperbaiki lagi. Dan memang makna itu terkandung di dalam kalimat itu sendiri. Ketika seseorang berniat untuk memasak nasi, ia pasti menghendaki untuk memasak nasi yang lembut dan enak. Tetapi jika air yang ditambahkan terlalu banyak, maka masakan yang dihasilkan bukan lagi berupa nasi, melainkan bubur. Bukan berarti bubur itu sesuatu yang selalu melambangkan sesuatu yang buruk, karena ada juga orang-orang yang suka memakan bubur. Tetapi bagi seseorang yang memang mau memasak nasi karena memerlukan nasi, ketika nasi itu sudah menjadi bubur, maka hal itu menandakan keadaan yang tidak seperti yang diinginkannya, tetapi tidak bisa lagi diperbaiki atau dikembalikan kepada keadaan semula. Kalau nasi yang dimasak hanya sedikit, mungkin tidak terlalu rugi. Tetapi bagaimana kalau nasi yang dimasak dalam jumlah yang banyak? Atau bagaimana kalau keadaan yang bagaikan nasi sudah menjadi bubur ini terjadi kepada hal-hal yang lebih bernilai? Lalu bagaimana kalau hal itu terjadi di dalam kehidupan seseorang? Yaitu ketika orang itu tidak lagi berada dalam keadaan yang dikendakinya. Kalau nasi sudah menjadi bubur, bisa disisihkan saja dan kemudian memasak nasi yang baru. Lalu bagaimana jika manusia berada dalam keadaan yang tidak baik lagi? Apakah ia juga harus disisihkan saja dan tidak mungkin bisa dipakai lagi? Dan bahkan, bagaimana kalau hal itu menyangkut kehidupan kita sendiri? Kita tentu saja menyadari bahwa tidak selalu kita bisa menjalani kehidupan sebagaimana yang kita inginkan. Apalagi kalau kita mau mengukurnya berdasarkan kebenaran firman Allah. Kita tentu sadar bahwa kita sangat sering menyimpang jauh dari standar itu. Apakah dengan demikian kita bisa diibaratkan seperti nasi yang sudah menjadi bubur dan tidak bisa lagi dipakai? Apakah seperti bubur yang disingkirkan, kehidupan kita yang sudah jauh dari jalur kebenaran itu membuat kita tidak bisa lagi melayani Tuhan? Saya membaca beberapa kisah di dalam firman Tuhan, dan saya sangat bersyukur ketika melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang melakukan karya yang luar biasa di dalam kehidupan manusia. Tentu saja, ia menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi satu hal yang juga sangat luar biasa adalah bahwa ia tidak membuang atau menyingkirkan manusia yang sudah menjadi bagaikan bubur itu. Ia adalah Tuhan yang peduli kepada keadaan manusia, sehingga ia datang ke dalam kehidupan mereka, menyentuh mereka, dan membuat mereka bisa menjadi sangat berguna bagi pekerjaan dan pelayanan. Saya melihat Yesus datang ke dalam kehidupan Matius dan mengubah kehidupannya. Sebagai seorang Yahudi, ia dididik dengan ketat tentang hukum Taurat. Tetapi ia justru menjadi seorang pemungut cukai. Dan sebagai seorang pemungut cukai, ia melakukan pekerjaan yang sangat dipandang hina oleh bangsanya. Karena memang
Mereka seringkali melakukan hal-hal yang sangat merugikan bangsa mereka sendiri demi keuntungan bangsa penjajah yang mempekerjakan mereka dan bahkan demi mengejar keuntungan pribadi mereka sendiri. Mereka siap melakukan apa saja, termasuk merampas harta orang-orang yang miskin dan menipu orang-orang yang mau membayar cukai demi mendapatkan keuntungan. Bagi bangsanya, Matius termasuk dalam kelompok orang berdosa yang setara dengan pencuri, penjinah maupun penyamun. Matius bagaikan nasi yang sudah menjadi bubur, tidak bisa lagi diperbaiki, sehingga bangsanya mengucilkannya dan menjauhinya. Bahkan ketika Yesus datang ke rumah Matius dan makan bersamanya, para pemimpin agama Yahudi menjadikannya alasan untuk menyalahkan Yesus dengan mengatakan, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Namun Yesus menjamah kehidupan Matius dan menjadikannya sebagai muridnya. Dan sejak itu kehidupan Matius diubahkan. Ia bukan hanya menerima Yesus makan di rumahnya, tetapi ia menjadi seorang murid yang setia kepada Yesus. Matius, sang pemungut cukai yang kejam itu, tetap dilayakkan untuk dipakai di dalam pelayanan. Dan bahkan Roh Kudus memakai Matius sebagai penulis dari salah satu kitab Injil yang kita kenal sebagai Injil Matius. Saya melihat hal yang sama juga dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan seorang perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sebuah sumur di satu siang. Perempuan itu adalah perempuan yang dikenal sebagai seorang penjinah, sehingga ia sampai dihindari dan dikucilkan oleh warga di desanya. Bahkan untuk mengambil air bagi kebutuhan pribadinya, ia harus melakukan di waktu siang hari, ketika matahari sedang terik-teriknya. Tujuannya adalah agar ia bisa menghindari pertemuan dengan tetangga-tetangganya, karena ia tahu bahwa mereka sangat menganggap dia rendah dan hina. Yesus tentu saja tahu keadaan perempuan itu, sehingga ia langsung mengatakan kepada perempuan itu, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Perjumpaan dengan Yesus mengubahkan kehidupan perempuan itu. Ia memiliki keberanian untuk berbicara dengan Yesus dan bahkan berdiskusi tentang kehidupan rohaninya. Dan setelah itu, perempuan itu menjadi percaya kepada Yesus dan mengalami pembaruan hidup yang luar biasa. Di akhir kisah itu, ia tidak lagi menjadi perempuan yang tidak berani untuk bertemu dengan tetangganya. Ia bahkan menjadi seorang dengan penuh keberanian masuk ke kota dan mengajak orang-orang sekotanya untuk datang kepada Yesus. Yesus kemudian tinggal 2 hari lagi di kota itu, dan banyak orang yang menjadi percaya kepadanya. Saya yakin ada perubahan di dalam kehidupan perempuan itu yang dilihat oleh orang-orang di kotanya, sehingga mereka mau ikut mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Akhirnya, memang mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Tetapi semua proses itu dimulai dengan karya Yesus yang memakai perempuan yang tadinya bagaikan nasi yang sudah menjadi bubur itu, dan menjadikan sebagai pemberita kabar tentang kedatangannya. Saya juga melihat hal yang serupa terjadi di dalam kehidupan Petrus. Kalau saya membaca tentang kehidupan Petrus, saya bagaikan membaca kisah kehidupan yang bagaikan roller coaster. Karena kehidupannya memang diwarnai dengan naik dan turun yang sangat drastis dan cepat. Kisah Petrus dimulai ketika Yesus memanggilnya di danau, saat ia sedang kehabisan akal karena semalaman ia menebarkan jala dan tidak ada hasilnya.
Yesus memberikan petunjuk kepadanya tentang menebarkan jala di sisi kanan perahunya. Dan ketika Petrus mentaatinya, memang ia mendapatkan banyak tangkapan. Saat itu, Petrus sendiri yang justru melihat kehidupannya sudah bagaikan nasi yang menjadi bubur. Sehingga ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Tetapi Yesus menegaskan panggilannya kepada Petrus. Dan Petrus kemudian menjadi murid yang sangat dekat dengan Yesus dan menyaksikan banyak perkara luar biasa dilakukan oleh Yesus. Lalu suatu saat ketika Petrus berada di puncak keberaniannya, ia pernah mengatakan kepada Yesus, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku tidak akan menyangkal Engkau." Namun tidak lama setelah itu, ketika Yesus ditangkap dan diperhadapkan ke pengadilan, Petrus berada di dasar yang paling bawah dari keberaniannya, sehingga ia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ia bukan hanya menyangkali, tetapi ia bersumpah bahwa ia tidak mengenal Yesus. Ketika Petrus menyadari apa yang baru saja dilakukannya, Alkitab menuliskan, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Baginya seolah-olah hidupnya sudah seperti nasi yang sudah menjadi bubur. Tetapi kemudian Yesus yang bangkit datang ke dalam kehidupan Petrus. Ia bekerja di dalam kehidupan Petrus, sehingga Petrus tetap bisa melayani dengan kuasa dan keberanian yang luar biasa. Saya berpikir bahwa Yesus bukan hanya menjamah tokoh-tokoh Alkitab saja. Saya pernah mendengar ada orang-orang yang bertanya, apakah mereka masih layak melayani setelah semua jatuh bangun kehidupan yang mereka lalui? Saya yakin bahwa pada dasarnya ada satu titik kesamaan dalam semua kisah itu, yaitu Yesus yang bekerja di dalam kehidupan seseorang. Dari sisi manusianya, tidak ada seorang pun yang sempurna, baik Matius, perempuan Samaria, Petrus, teman-teman kita, keluarga kita, dan kita juga tahu betul bahwa diri kita sendiri juga jauh dari kesempurnaan itu. Tetapi bahkan ketika kehidupan kita sudah seperti nasi yang menjadi bubur, kalau kita datang kepada Yesus, maka Ia tahu bagaimana memakai kita. Ia tidak akan menyingkirkan atau membuang kita, tetapi Ia akan memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya dan rencananya. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai kuasa Yesus yang sanggup memulihkan dan memakai kehidupan kita. Bahkan ketika nampaknya kehidupan kita bagaikan nasi yang sudah menjadi bubur, kalau kita membawa hidup itu kepada Yesus, maka Ia sanggup memulihkan kehidupan kita dan memakainya sesuai dengan kehendak-Nya yang ajaib. Kalau saat ini Anda merasa bahwa hidup Anda bagaikan nasi yang menjadi bubur dan mulai bertanya-tanya, apakah saya masih layak melayani dan dipakai oleh Tuhan? Atau kalau Anda mau mengenal lebih dalam tentang Yesus yang siap menolong Anda itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Kalau Anda ingin kami doakan, Anda juga bisa memberitahukan kepada kami bahan doa Anda, dan kami juga akan dengan senang hati mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.